ketika pembelajaran, tujuan pembelajaran apa aja yang akan disampaikan? Tujuan pembelajarannya untuk saat ini adalah menggunakan alat ukur, terus beserta satuannya. Bisa Anda sampaikan. Mengenal alat ukur beserta satuan Besaran dan satuannya. Lalu ada lagi Bu? Tujuan pembelajarannya? Kita dulu. Ya, berarti untuk nanti Ibu akan tujuan pembelajaran itu yaitu mengenal alat ukur, besaran, dan juga satuannya. Lalu untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, apakah ada area pengembangan dari murid yang akan dicapai? Area perkembangan itu maksudnya berarti dari segi apa? Dari segi kognitif mungkin? Oh ya, dari segi kognitifnya yang jelas ya terkait sama satuannya, terus bisa dari satuannya juga alat ukurnya, terus juga selain itu dari segi psikomotoriknya karena kita menggunakan games ya, terus itu sih itu sama ya sikap dalam profil Pancasila di area yang diambil dimensi gotong royong itu sama. Oke, berarti Ibu ingin mengembangkan dari aspek kognitif, psikomotor dan juga sikap gitu ya. Baik, selanjutnya, nah supaya tercapai juga tuh area pengembangannya supaya berkembang gitu kemampuan siswa, apakah ada strategi yang dilakukan untuk melakukan pembelajaran nanti? Strategi yang dilakukan yang pertama saya menggunakan video yang terkait penggunaan alat ukur dan permasalahannya ketika tidak mengukur dengan benar, sehingga itu membangkit rasa nalar kritis siswa gitu. Jadi di situ anak-anak juga untuk diangkat juga untuk nalar kritis. Terus menggunakan game based learning dengan membagi mereka jadi beberapa kelompok, gotong royongnya, terus sama kreatifnya bagaimana mereka mengerjakan gamenya tersebut dengan baik gitu ya, dari setiap kelompok kerjasama. Ibu ya, berarti berhubungan ya Bu ya dengan tujuan yang Ibu utarakan tadi, strateginya yaitu yang pertama menggunakan video pembelajaran, Ibu menjadikan masalah mungkin ya, menjadikan masalah dari video, mungkin untuk memantik juga rasa dari siswa. Lalu menggunakan juga game-based learning, nah di situ juga dilatih supaya motornya, gotong royong dan kreativitasnya. Baik Ibu, mungkin cukup ya untuk percakapan kita tentang persiapan observasi nanti. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Yomi, sama saya tapi langsung dari kami kita, tapi ternyata saya hanya mau menghubungi orang yang sakit, tapi belum dibacakan mereka mau dan baik. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih. Jadi tadi hasil video yang tadi apa yang bisa diambil? Apa yang kalian dapat informasi apa dari video? Modesnya kuat menyebabkan rumah roboh. Terus ada lagi? Itu. Nah sekarang kenapa bisa fondasinya nggak kuat? Menurut kalian kenapa sih ketika bangun rumah itu fondasi nggak kuat, terus kemudian dia bisa roboh? Kenapa? Apakah ada yang tidak seimbang? Terus tidak seimbang terjadi karena masanya beda. Berarti di situ kita butuh adanya pengukuran yang tepat, gitu ya. Kalau menghubungkan dengan pelajaran kita butuh adanya pengukuran yang tepat, yang presisi kalau disebutnya. Jadi jangan sampai tadi di situ kan diketahui bahwa rumah yang sudah lama, yang sudah puluhan tahun, baru 7 tahun kemarin ditingkat. Jadi coba bayangin ketika fondasi rumahnya itu diukur hanya untuk 1 lantai, kemudian kalian jadikan 2 atau 3 lantai, gimana nggak roboh? Nah, gitu. Nanti tugas kalian yang mau jadi arsitek siapa sini? Ada yang mau jadi arsitek? Oh nggak ada. Yang mau kuliah di jurusan yang di sini ada?
Nggak ada, nggak suka ya pada kebangunan. Nah itu yang pentingnya ketika, gini deh pertanyaannya, ada yang mau punya rumah nggak? Mau. Minimal ketika kalian ingin punya rumah, mau membangun rumah, kalian harus tahu tuh bahwa bagaimana pengukurannya, termasuk berapa banyaknya semen, berapa banyak pasir, adukannya, terus tingkat ketebalan fondasinya itu kayak gimana, seperti itu. Berapa panjang kawat dan sebagainya, itu kalian harus ketahui terlebih dahulu. Ya, jadi di sini sekarang kita akan mempelajari tentang pengukuran. Masih tentang pengukuran. Kemarin kita belajar tentang pengukuran. Ada beberapa alat ukur. Alat ukurnya ada apa aja? Yang pertama, jangka sorong. Jangka sorong fungsinya untuk apa? Apa? Diameter, ketebalan, jangka sorong. Ketebalan, jangka sorong untuk kedalaman, betul. Diameter dalam, diameter luar itu jangka sorong. Terus ada apa lagi? Ada Penggaris, sama untuk panjang. Terus termometer untuk neraca untuk iya massa, pengukuran massa itu timbangan. Nah seperti itu. Nah nanti kita nggak akan jauh-jauh untuk pengukuran, masih tentang sekitar itu termasuk besaran dan satuannya. So kita ulangi, besaran umum itu ada berapa? 7. Yang pertama panjang diukur dengan mistar. Satuan dalam internasionalnya meter. Terus yang kedua ada massa, diukur dengan derajat. Satuannya kilogram. Yang ketiga waktu diukur dengan stopwatch, satuannya second. Terus suhu diukur dengan termometer. Satuannya Kelvin. Terus kuat arus diukur dengan amperemeter. Satuannya Ampere. Terus intensitas cahaya diukur dengan satuannya candela. Nah itu apa? Jumlah zat. Udah 7.000. Oh jumlah zat. Salah jadinya berarti. Jumlah zat di apa satuannya? Mol. Ya. Nah itu tadi 7 besaran pokok yang harus kita ketahui semua. Itu adalah besaran-besaran yang akan dipakai nanti ketika kita menurunkan menjadi besaran turunan, kayak besaran luas, satuannya apa? Meter persegi, terus volume satuannya meter kubik dan sebagainya. Nah untuk kali ini Ibu ingin kalian bagi jadi 3 kelompok. Kelompoknya udah Ibu tentukan berdasarkan ya nomor 1. Kelompok 1 itu ada Alia, Huraya, Lucy sama Sekar. Silakan di pojok sebelah kiri. Ada 3 ya pas ya. Di tengah Fatia, Vidya dan Najwa. Kelompok 3 Kansa, Indra, Sofa dan Syahfani. Silakan. Ya. Boleh? Iya, enak banget diam. Semuanya udah datang kan? Boleh. Oh di bawah. Nggak usah satu aja, satu aja. Ini kita tulis siapa? Ya. Dijam. Oke. Ketempelan. Ini ada di mana ya? Mau kemana? Nah, kamu itu bisa ini ambil. Ya, mau aja boleh. Oke. Di depan Ibu akan memberikan iya. Supaya tidak ganjil, tidak ganjil. Spesialis tidak bilang. Nah, di situ ada lembar kerja. Ada lembar kerja yang harus kalian isi nanti. Yang gambar-gambarnya ada di depan. Jika kalian tidak tahu, cari tahu di laptop masing-masing. Boleh jadi satu orang maju, bawa kertas ini, tulis namanya dulu, ditulis dulu namanya di kertas. Tujuh. Ya, Sama kertas ini. Oh.
Angkatan 11 Kota Tasikmalaya, asal sekolah dari SMAS Islam Ibn Sina. Sekarang saya didampingi oleh Ibu Retno Pratingrum SPD sebagai guru fisika dan didampingi juga oleh Bapak Dede Rahmat Abdul Aziz sebagai pengajar pasti. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Oke, cek dulu Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Risma. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, Ibu. Jadi alhamdulillah kita hari ini diberi kesempatan Ibu ya untuk berbincang sedikit. Kemarin kita sudah melakukan observasi kelas, sih saya khususnya kelas Ibu. Nah hari ini saya akan mengajak Ibu untuk diskusi sedikit gitu Bu tentang observasi kemarin. Ya, jadi tujuan percakapan kita hari ini untuk membahas refleksi dan juga mungkin nanti ada evaluasi dari sendiri ya tentang pembelajaran kemarin. Nah baik Ibu, sebelumnya saya ingin tanya dulu bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu cukup menyenangkan ya, karena melihat anak-anak juga happy juga dalam pembelajaran, senang gitu. Cuma memang ketika pembelajaran karena kemarin menggunakan game based learning ya, jadi memang materi yang diberikan memang tidak bisa terlalu berat gitu. Dari kalau fisika kan sebenarnya dasarnya tuh banyak yang menghitung dan sebagainya ya. Kalau kemarin karena memang pas juga materinya itu tidak banyak perhitungan, jadi mengenal alat ukur jadi menggunakan game based learning, jadi alhamdulillah. Oh gitu ya. Jadi kemarin juga saya udah lihat ya Bu ya, pembelajarannya menyenangkan gitu, anak-anak juga ini pelajaran fisika tapi mereka malah ketawa-ketawa gitu ya, jadi ke bawah happy gitu karena yang disajikan adalah dengan game based learning tadi gitu ya. Kalau menurut Ibu dari pembelajaran kemarin, apakah ada refleksi atau mungkin kekurangan gitu yang kemarin dirasakan oleh Ibu? Kalau kemarin refleksi kekurangan ya, kalau dari sayanya atau memang suasananya, karena jadi terasa agak, saya kan ngerasain masih kurang masih kurang ngasih anak-anak semangat gitu. Walaupun memang anak-anak cukup menikmati dan segala macam ya dari game tersebut, cuma memang anak-anak jadi belum terlalu muncul banyak motivasi untuk belajarnya kayak gitu. Jadi tadi kemarin tuh memang bisa di gamesnya kayak gitu. Jadi seperti itu sih yang dirasain. Ya, jadi memang anak-anak terlihatnya happy gitu ya Bu karena gamesnya itu. Karena gamesnya. Tapi Ibu belum merasa maksimal untuk memunculkan motivasi. Betul. Lalu apakah sebelumnya Ibu pernah merasa saya udah berhasil nih memberikan motivasi atau semangat kepada peserta didik? Apakah pernah seperti itu? Pernah kalau beberapa, mungkin bukan di kelas yang sama gitu ya, itu pernah sih, itu merasa cukup berhasil gitu ketika memberikan motivasi, walaupun memang motivasi belajar itu mungkin saat itu gitu, jadi tidak seterusnya gitu, tapi mungkin untuk saat itu saya ngerasa ada perubahan dari anak kayak gitu, itu pernah. Ibu pernah gitu ya merasakan di momen pas pelajaran Ibu gitu ya termotivasi. Iya. Nah pada saat itu apa yang Ibu lakukan gitu sehingga Ibu merasa berhasil nih membuat dia termotivasi? Yang saya lakukan sebenarnya memberikan apresiasi kalau waktu itu. Jadi memang karena fisika itu memang banyak ngitung dan sebagainya, anak-anak jadi kadang ngerasa tuh emang fisika itu susah banget gitu. Terus buat apa sih belajar fisika gitu, mereka ngitung deh sampai ngejelimet, tapi mereka nggak tahu penggunaannya tuh untuk apa gitu. Nah pernah suatu ketika sampai mereka, padahal fisika mungkin bagi saya menantang gitu ya, menantang untuk menyelesaikan persoalan dan sebagainya, tapi bagi mereka itu jadi ngantuk gitu. Nah kemudian saya menggunakan cara yaudah coba dikerjain masing-masing, dipandu, didampingi, terus yang sudah selesai walaupun cuma satu nomor silahkan maju, yang udah satu nomor silahkan maju, terus akhirnya maju itu anak, terus
oh ya selamat gitu, udah bisa ngerjain ya kamu tuh, ternyata bisa, hebat kan gitu. Nah dan pas udah, dan saya kagetnya pas udah saya kasih selamat seperti itu, Bu saya udah saya bisa lagi nih nomor 2, Bu saya bisa lagi nih nomor sekian gitu. Jadi memang jadi loh, oh ngaruh ya kan gitu ya, ngaruh ya, ternyata pemberian apresiasi. Oh gitu. Jadi padahal menurut ibu mah apresiasinya nggak seberapa gitu ya, tapi ternyata berdampak banget gitu untuk motivasi peserta didik gitu. Baik ya. Nah berarti mungkin cara tersebut dinilai efektif gitu ya Bu ya untuk memunculkan motivasi atau semangat untuk siswa. Kira-kira ada lagi nggak Bu cara lain gitu untuk meningkatkan atau memunculkan motivasi belajar untuk siswa? Kalau yang saya alami sebelum-sebelumnya juga memang ke anak-anak teh harus sesuai sama yang update sekarang kali ya. Jadi kalau misalnya waktu itu pernah kenapa sih kita harus belajar ngitung yang banyak banget, terus yang ini akhirnya saya oke, kalau gitu agak melipir sedikit dari materi. Saya coba buka video terkait sama orang-orang yang mungkin pintarnya di atas rata-rata gitu, ayo kita nonton bersama kayak gitu. Nah itu juga oh iya ibu ya, jadi emang harus terkait emang harus bisa, ternyata menghitung itu bukan cuma sekedar menghitung tapi harus logikanya harus masuk kayak gitu dari anak-anak seperti itu. Jadi kayak waktu itu kita sempat nonton University War bareng-bareng gitu, dari situ tuh anak-anak jadi ya semangat lah untuk bisa gitu. Ya, berarti bukan hanya sekedar nonton ya Bu ya, tapi juga ada pesan moral gitu di balik itu untuk menunjukkan semangat atau motivasi siswa. Apalagi ini fisika gitu ya. Bener, basic matematika harus kuat banget. Kalau fisika kan terus sama memang logika itu mereka bagaimana. Itu Bu, jadi Ibu menyajikan tontonan gitu ke anak-anak. Contohnya kemarin menonton University War bareng-bareng. Nah, itu bukan hanya sekedar menonton ya Bu ya, tapi ada pesan yang ingin disampaikan. Jadi memang nggak masuk sih ke pelajaran, cuma untuk gimana ya? Karena untuk sasarannya sebenarnya cuma pingin anak-anak tuh tahu kalau misalnya itu tuh penting gitu, apalagi dalam fisika, dalam perhitungan itu kan memang, dan nggak sia-sia ketika kita bisa ngitung, ketika bisa logika kita bisa bekerja kayak gitu tuh nggak akan sia-sia, walaupun materi pelajarannya itu nggak akan nanti mereka bawa ketika mereka kerja kan, karena fisika gini, Bu ngapain sih kita belajar vektor atau dan cuma dari sini lurus atau dari sini belok ke kanan ke kiri terus kita ngukur jaraknya kan kayak gitu ya, mereka ngapain ngapain dihitung gitu, udah aja jalanin kan. Tapi ternyata dari situ kan sebenarnya mereka juga prosesnya mereka belajar, prosesnya mereka untuk logika ketika ngitung vektor itu kan, itu juga di sana juga ada pengetahuannya gitu. Jadi kenapa? Jadi ingin menumbuhkan itu dulu. So, jadi melatih logika ya Bu ya, itu yang sangat penting gitu untuk kehidupan sehari-hari. Iya. Nah lalu dari beberapa pengalaman Ibu yang tadi diceritakan untuk menumbuhkan motivasi, nah kira-kira untuk kedepannya di rencana Ibu apa yang akan Ibu lakukan supaya bisa terus memunculkan motivasi untuk siswa? Ya kalau kemarin kan itu di kelas 10 ya, karena memang kelasnya baru dan memang mereka kan dari SMP sampai SMA masih adaptasi mereka, bahkan mereka masih sama ya pastinya ya. Sama kayak kelas 9 ya, kelas E kan. Jadi memang masih adaptasi, memang nggak terlalu banyak dulu ngasih hitungan, ngasih yang terlalu rumit gitu. Kemarin tuh makanya kenapa dipilih game based learning itu. Cuma memang kemarin tuh ini juga numbuhin sikap kompetisi mereka, makanya pas games ya itu bukan cuma sekedar games tapi duluan juga itu paling banyak gitu. Dan di sana kelihatan siapa yang dibawa kompetisinya. Dari situ baru setelah kemarin melihat gitu, terus nganalisa, oh ada beberapa jiwa-jiwa kompetisi yang udah mulai muncul, nanti baru kita di pertemuan selanjutnya pakai apresiasi yang kayak tadi kan yang apresiasi itu kemarin saya melaksanainnya udah di kelas atas ya, kelas 11-12. Terus seperti itu sih. Jadi untuk kelas 10 ini
baru masih perkenalan sebenarnya gitu. Jadi ketika ngeliat kemarin, oh berarti ini udah ada nih jiwa-jiwa yang kompetisinya muncul, udah ada yang ingin mengaktualisasikan diri gitu ya, mereka udah kelihatan lah siapa yang kalau misalkan kelompoknya paling, misalnya kemarin kan ada ya yang kelompoknya paling paling sedikit gitu ngejawabnya tuh udah cemberut aja, itu ada gitu dari situ walaupun nggak disebutin gitu, tapi kan oh oke gitu kita kan suka gitu oke si A gitu, si B betul, oh A gitu, A B C berarti besok lagi mungkin nanti apresiasinya mungkin mudah-mudahan dengan mengapresiasi itu dia bisa lebih semangat lagi gitu dalam belajar. Jadi Ibu rencananya nanti mungkin akan lebih sering gitu yang menyajikan game-based learning dibarengi juga dengan apresiasi cukup gitu ya untuk siswa supaya bisa meningkatkan motivasi mereka. Apakah ada lagi Bu rencana yang lain yang akan dilakukan? Rencana yang lain sih untuk kelas 10 itu sih ya itu dulu, jadi pingin aktualisasi diri mereka dulu aja untuk motivasi karena masih tahap adaptasi gitu. Jadi itu. Berarti itu ya yang plusnya lagi tadi ingin melatih menumbuhkan aktualisasi diri pada masing-masing siswa. Iya. Nah untuk